Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Vina. Hari ini kita akan belajar tema 1. Subtema baru ya, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang anak-anak dapatkan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, masuk pada materi yang pertama ya. Kita akan menentukan ide pokok dalam teks. Anak-anak masih sama untuk muatan bahasa Indonesia. Nah, sebuah teks ini terdiri dari beberapa paragraf, Nak. Setiap paragraf itu memiliki ide pokok yang berbeda. Misalnya, ada 5 paragraf. Berarti di situ ada 5 ide pokok. Nah, Bu Vina ingatkan lagi bahwa ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Oke, sekarang Bu Vina sudah menampilkan contoh teks gurita. Coba kita identifikasi bersama ya ide pokoknya. Coba sekarang dibaca paragraf tentang gurita secara teliti. Kemudian nanti kalau sudah selesai membaca, kalian mampu nih mengetahui kalimat utama. Apa sih Bu Vina kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok ya. Coba anak-anak perhatikan tulisan berwarna biru. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Di situ ada kalimat utamanya, ada ide pokoknya. Kebetulan kalimat utamanya berada di awal, maka disebut paragraf deduktif. Sedangkan untuk tulisan yang berwarna hitam, itu merupakan kalimat penjelasnya. Oke, Bu Vina sekarang memiliki contoh lagi supaya anak-anak mampu mengetahui mana sih kalimat utama, mana juga yang merupakan kalimat penjelas. Di situ ada teks tentang serangga. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Membahas tentang apa sih teks yang sudah Bu Vina sajikan itu? Membahas tentang serangga yang menggunakan 6 kakinya untuk bergerak, ya kan? Nah, terus di kalimat penjelasnya baru dijelaskan jenis serangga yang menggunakan kaki untuk berjalan, kemudian menggunakan kaki untuk melompat, menggunakan kaki untuk berenang. Jadi macam-macam dijelaskan lagi karena kalimat utamanya ada di awalnya, ada di awal paragraf deduktif. Selanjutnya yaitu cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Anak-anak, kita ini perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak itu tadi, tulang sama otot ya kan? Manfaat alat gerak manusia ini macam-macam loh nak. Ada yang untuk memberikan bentuk tubuh supaya bisa berdiri itu juga ya. Kemudian untuk melaksanakan aktivitas, kalian menulis, kalian berjalan, mengambil sesuatu, memasak, banyak hal yang bisa dilakukan oleh alat gerak kita. Untuk itu, kita perlu menjaga, perlu memelihara kesehatan alat gerak dengan cara makan makanan yang bergizi dan seimbang, posisi tubuh tegak saat berdiri, tidak boleh membungkuk, dan berolahraga secara teratur. Selanjutnya, ada penyakit, ada kelainan atau gangguan pada alat gerak manusia. Macam-macam ya. Yang pertama ada retak dan patah tulang. Ini disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Yang kedua ada rakitis yang disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Yang ketiga ada kelainan tulang punggung atau tulang belakang, skoliosis, lordosis, dan kifosis. Yang terakhir ada osteoporosis yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas dulu untuk osteoporosis. Nah, di situ ada gambar osteoporosis. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang disebut osteoporosis. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi
menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang kedua ada retak tulang atau bahasa lainnya adalah fisura. Kelainan tulang ini menimbulkan keretakan pada tulang yang disebabkan oleh kecelakaan atau benturan benda keras. Selanjutnya yaitu kelainan tulang kifosis. Ya, anak-anak perhatikan ada gambar anak yang sedang belajar. Nah, kelainan tulang ini dikarenakan sikap duduk yang membungkuk, sehingga tulang belakang ini membengkoknya juga ke belakang. Itu namanya kifosis. Kelainan tulang yang keempat adalah lordosis. Nah, kelainan tulang ini karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang ini melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Kelainan tulang selanjutnya yaitu skoliosis. Kelainan tulang ini karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang itu melengkung ke arah samping, menyebabkan badan bengkok seperti membentuk huruf S. Jadi skoliosis itu bentuknya seperti huruf S. Gampangnya gitu ya kalau menghafalkan. Lanjut pada komik sekarang, materi yang baru. Nah, komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Nah, cerita dalam komik ini disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara urut. Jadi untuk ciri-ciri komik biasanya bersifat lucu ya, humoris, proporsional, harus ada gambar yang urut, dan juga ada kata yang jelas atau kalimat percakapan yang jelas. Untuk fungsinya, kata-kata pada komik adalah menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Sekian untuk penyampaian materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Tugas hari ini dapat dilihat di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.